Seorang wanita akan menikah dalam beberapa minggu lagi, namun dirinya merasa tidak ada kecocokan dalam hubungan mereka, sehingga si wanitanya setiap diajak main selalu menolak. Bahkan dia terang-terangan mengatakan kalau dia tidak suka pada perjodohan ini. Lucunya, wanita itu malah kepincut sama tukang kebun vilanya, bahkan terjadi sesuatu di antara mereka yang seharusnya tidak terjadi. Film dengan judul Reijo Niku Dorei yang dirilis pada tahun 1985 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Namanya adalah Sumiko, seorang tante berusia 30 tahunan yang hidupnya tuh merasa di penjara. Bahkan untuk mencari jodohnya sendiri saja dia tidak boleh karena dia ini anak pertama dari pewaris orang kaya yang terpandang. Suka melukis dan suka menyendiri. Bahkan waktunya dihabiskan berada di depan kanvas untuk melukis dan jarang banget jalan-jalan keluar rumah. Kala itu musim panas di mana dia berada di sebuah villa milik keluarganya yang mewah. Lokasinya juga mantap di pinggir pantai dengan pemandangan yang indah. Tapi dia tidak sendirian. Ada tukang kebun yang merangkap menjadi tukang bersih-bersih rumah. Namanya Nishina. Di sisi lain ada seorang wanita berjalan menggunakan payung di tengah teriknya matahari bernama Machiko. Lalu dari belakang sebuah mobil melaju tanpa memperdulikan Machiko terkena debu dari kolong mobil. Di dalam mobil itu ternyata ada ibu, adik, dan calon suaminya Sumiko. Mereka datang dari Tokyo untuk berlibur di sana dan melihat kondisi Sumiko. Tunangan Sumiko yang bernama Michitaro ini sangat ingin cepat-cepat menikahi Sumiko karena dia udah gak tahan pengen nganu. Beberapa kali dia mencoba begituan namun selalu ditolak sama Sumiko. Sepertinya dia itu memang gak suka dengan perjodohan ini. Lalu ketika di luar villa, Sumiko melihat ada Michiko yang sedang memandanginya dan villanya seperti sedang mencari seseorang. Dan ternyata benar, dia ini sedang mencari Nishina. Machiko ini dari dulu naksir sama Nishina. Pokoknya kalau dekat dengannya bawaannya tuh pengen nganu terus. Karena Nishina ini lagi kerja jadi dia gak mau. Sumiko ini tidak begitu kenal sama Nishina karena dia baru beberapa minggu di sana. Padahal Nishina ini adalah salah satu tukang yang bekerja lama untuk keluarganya Sumiko sejak villa itu didirikan. Sumiko meminta Nishina untuk mengenakan pakaian yang rapi jika berada di lingkungan villanya. Tapi dia menolak. Ya gak mungkin lah dia pakai setelan jas lalu kerjanya bersihin rumput dan beres-beres rumah. Nishina terkadang pergi ke pasar untuk mencari keperluan. Dia bertemu dengan Machiko lagi. Tapi kali ini karena terus dipaksa pada akhirnya mereka tempur. Lebih baik kalian tonton sendiri film fullnya saja ya. Sementara itu hubungan Sumiko dan Michitaro makin lama makin renggang. Michitaro seperti kehabisan kesabaran. Meski Sumiko memintanya untuk bersabar, siapa tahu nanti dia bisa berubah. Malam itu diadakan pesta di villa. Ibunya Sumiko memberikan sambutan, lalu mereka minum dan makan sepuasnya. Sumiko menyendiri di pinggir pantai, lalu dia melihat kamar Nishina itu menyala-nyala dari jauhan. Dia penasaran, masuk dan melihat ada lukisan dirinya di sana. Nishina lalu mengatakan kalau dia tuh tertarik padanya. Nishina juga mengatakan kalau lebih baik dia meninggalkan Michitaro karena Michitaro tuh kelihatannya lebih suka pada adiknya Sumiko, Naomi. Nishina mencoba menganu Sumiko tapi gagal. Sumiko lalu pergi dan melihat Michitaro bersama Naomi. Apakah memang mereka ada hubungan? Keesokan harinya, ibu Michitaro dan Naomi mau jalan-jalan ke kota. Sumiko gak mau ikut. Sayangnya itu menjadi kesempatan Nishina buat nganu Sumiko. Kali ini benar-benar terjadi. Sumiko tentu saja kalah kuat. Di sisi lain Machiko kembali terkena apes dari mobil yang dikendarai Michitaro. Kesel banget seperti dia. Sejak kejadian itu Sumiko jadi trauma dan makin mengurung diri. Namun tidak menghalangi Nishina untuk terus beraksi. Itu yang kedua kalinya, bahkan ketiga dan seterusnya. Sampai akhirnya Machiko melihat mereka dan kesal. Dia tidak ingin punya saingan seperti Sumiko. Di malam harinya mereka mengadakan makan-makan, namun Sumiko datangnya telat. Michitaro terlihat bahagia dekat sama Naomi. Sepertinya sudah terjadi sesuatu di antara mereka. Beberapa hari di sana akhirnya ibu, Michitaro dan Naomi kembali ke Tokyo. Sementara Sumiko tidak terlihat. Ternyata
dia lagi tempur sama Nishina di ruangannya. Di sisi lain, Machiko balas dendam. Dia melempar mobil Michitaro dengan batu. Dengan begitu mereka impas. Machiko lalu mendatangi Nishina dan melihat mereka lagi begituan. Machiko murka dan berkelahi dengan Sumiko, kejar-kejaran sampai ke pantai. Namun justru Sumiko senang. Ternyata selama ini dia melewatkan banyak kesenangan. Nishina menjadi orang yang membuatnya trauma sekaligus bahagia karena mendapatkan lawan yang sepadan. Dan pada akhirnya film pun selesai. Ya, itulah tadi alur cerita film Reijo Niku Dorei. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like. Dan sampai jumpa lagi.